Selamat pagi, bersama kami kelompok 3, kelas struktur aljabar program studi magister matematika Universitas Gadjah Mada bersama kami Fatik Redi Hanif, Raventino dan Rafifah Rafida Fitri. Di sini kami akan menjelaskan penyelesaian contoh 1.10 nomor 10 buku Algebra and Approach via modul teori karya William Atkins dan Stephen Weinstrom. Dimisalkan F suatu subfield dari bilangan real R dan terdapat X dan Y elemen dari F dengan X dan Y positif, didefinisikan subring Q min X min Y terhadap F atas M2C dengan Q min X min Y terhadap F-nya didefinisikan sebagaimana yang tertera pada layar dengan A, B, C, D elemen dari F. Akan ditunjukkan Q min X min Y elemen dari F, Q min X min Y terhadap F adalah subring. Dimisalkan I, yang dimana I merupakan identitas, yakni 1001, dan didefinisikan juga I kecil, J, dan K, sehingga dapat terbentuk Q min X min Y terhadap F itu adalah A dikali identitas ditambah B kali I, ditambah CJ, ditambah DK, yang dimana A, B, C, D-nya itu merupakan elemen dari F. Diperhatikan bahwa I kuadrat sama dengan min X, J kuadrat sama dengan min Y, K kuadrat sama dengan min XY, dan kemudian selanjutnya bisa dilihat yang tertera di layar untuk IJ, KI, dan JK-nya. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa himpunan Q min X min Y terhadap F adalah subring dari MC. Yang pertama akan ditunjukkan dia tertutup pada operasi penjumlahan, kemudian akan ditunjukkan bahwa elemen netral terhadap operasi perkaliannya itu ada, kemudian elemen identitas terhadap operasi penjumlahannya juga ada, dan dia tertutup pada operasi perkalian. Kemudian yang pertama, dia ambil sembarang H1, H2 elemen dari Q min X min Y terhadap F. Terdapat A, B, C, D, K, L, M, N, itu elemen di F, sehingga didefinisikan H1 dan H2-nya, mohon maaf, itu ada sedikit typo, dimana itu seharusnya H1 dan H2, dengan H1 A identitas ditambah BI plus CJ ditambah DK, dan H2-nya sebagaimana yang tertera pada layar. Sini kita peroleh H1 ditambah H2 itu sama dengan A plus K ditambah B plus L ditambah C plus M dan D plus N yang di K-nya. Karena kita ketahui kalau misalnya dijumlahkan dia tetap bentuknya seperti mana bentuk awalnya, sehingga kita tahu kalau Q min X min Y-nya itu Q min X min Y terhadap F itu memuat H1 plus H2. Kemudian elemen 0 termuat di Q min X min Y terhadap F. Diperhatikan bahwa 0 itu terbentuk dari 0 dikali identitas ditambah 0 dikali I ditambah 0 dikali J dan 0 dikali K. Sehingga terbukti bahwa ia termuat di Q min X min Y terhadap F. Kemudian ketertutupan pada operasi perkalian. Berdasarkan sifat-sifat pada poin pertama, kita tahu bahwa I kuadrat sama dengan min X, kemudian J kuadrat sama dengan min Y, dan seterusnya. Kita tahu dari situ, maka akan kita dapatkan bahwa H1 dikalikan H2 itu adalah penjumlahan dari elemen-elemen di Q min X min Y terhadap F dengan sifat ketertutupan pada penjumlahan. Nah, sehingga H1 dikalikan H2 itu termuat di Q min X min Y terhadap F. Kemudian elemen identitas terhadap perkalian akan termuat di Q min X min Y terhadap F. Dipilih A sama dengan 1, B sama dengan C, sama dengan D, sama dengan 0. Didapat I itu termuat di Q min X min Y terhadap F. Selanjutnya akan ditunjukkan himpunan Q min X min Y terhadap F adalah pembagi ring yang akan dibahas oleh teman kami, Raventino. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya sudah dibuktikan bahwa Q min X min Y F itu adalah subring dari M2C. Selanjutnya akan dibahas himpunan Q min X min Y F itu adalah ring pembagi. Di sebelumnya sudah dibuktikan bahwa identitas itu elemen dari Q min X min Y F. Jadi untuk membentuk suatu ring pembagi dibutuhkan bahwa setiap elemen tak nolnya itu mempunyai inverse. Jadi misalkan H itu adalah AI tambah BI tambah CC tambah DK itu elemen H, dan didefinisikan H konjugat itu AI dikurang BI dikurang CC dikurang DK elemen H. Jadi diperoleh perkalian antara H dengan H konjugat, yaitu didapat bahwa
Seperti tertera A kuadrat tambah B kuadrat X tambah C kuadrat Y tambah D kuadrat XY identitas. Nah, jika H-nya tak nol, maka H invertible. Jadi misalkan alfanya itu bentuknya A kuadrat tambah B kuadrat X tambah C kuadrat Y tambah D kuadrat XY. Nah, untuk H-nya tak nol, itu jelas bahwa alfanya tak nol. Nah, jadi didapat bahwa H dikali 1 alfa kali H konjugat itu sebenarnya 1 alfa dikali H dikali H konjugat. Jadi didapatkan perkalian dapat dilihat di tertera, didapatkan identitas. Jadi H dikali 1 alfa, H konjugat itu identitas. Didapat bahwa 1 alfa, H konjugat itu adalah inverse dari H. Jadi untuk H tak nol itu inverse-nya dapat dilihat 1 alfa, H konjugat. Nah, karena sudah terbukti bahwa himpunan Q adalah min X min Y, F itu adalah ring pembagi, untuk membentuk suatu lapangan dibutuhkan kekomutatifan. Jadi, selanjutnya dapat dilihat bahwa sebelumnya sudah dibuktikan bahwa Q min X min Y, F itu subring dari M2C. Nah, kita ketahui bahwa M2C itu adalah himpunan yang tidak komutatif. Maka, mengakibatkan Q min X min Y, F itu tidak komutatif. Jadi akibatnya himpunan Q min X min Y F itu adalah hanya ring pembagi. Tidak merupakan lapangan karena tidak komutatif. Selanjutnya akan ditunjukkan jika F sama dengan R, semua koordinat aljabranya itu isomorfik. Untuk sebarang bilangan real positif X, Y, ST didefinisikan H, X, Y itu sama dengan Q min X min Y terhadap R, dan psi itu adalah pemetaan dari HXY ke HST, yang dimana jika kita tuliskan psi A identitas ditambah BI ditambah CJ plus DK itu dipetakan ke A identitas plus B akar X per SI ditambah C akar Y per TJ ditambah D akar X Y per TSK, sehingga diperoleh sebagaimana yang tampak pada layar. Psi I itu sama dengan identitas, psi I XY itu sama dengan akar X per SI ST, dan seterusnya. Selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa pemetaan tersebut well defined. Yang pertama dipilih H1 dan H2 elemen dari HXY, sehingga H1 sama dengan H2. Dimisalkan H1 itu sama dengan sebagaimana yang terdefinisi, dan H2 sebagaimana yang terdefinisi. Karena identitas IJK merupakan basis untuk H, akibatnya A sama dengan G, B sama dengan L, C sama dengan M, dan D sama dengan N. Sehingga si H1 itu sama dengan sebagaimana yang tertera pada layar. Nah, karena A sama dengan G, sehingga dapat kita ubah bentuknya jadi G identitas ditambah L dan seterusnya. Sehingga terbukti bahwa psi H1 itu sama dengan psi H2. Jadi terbukti psi-nya itu well defined. Kemudian akan ditunjukkan pemetaan psi itu merupakan homomorfisme. Ambil sebarang H1 dan H2 elemen dari HXY, didefinisikan H1 dan H2-nya sebagaimana yang tertera di layar. Psi H1 ditambah psi H2 itu sama dengan A identitas plus B akar X per SI ST, dan seterusnya. Sehingga ketika kita tambahkan dan kita kelompokkan akan menjadi A plus G dikali identitas ditambah B plus L dikalikan dengan akar X per SI ST dan seterusnya, sehingga dapat terbukti psi H1 ditambah psi H2 itu sama dengan psi H1 ditambah H2. Kemudian akan ditunjukkan psi H1 dikalikan psi H2, yang dimana psi H1 dan psi H2-nya kita sudah ketahui, keduanya kita kalikan, dan setelah melalui perhitungan dan kita kelompokkan, kita dapatkan hasil perkalian dari psi H1 dan psi H2 itu adalah AG min BLX min CMY min DNXY dikali identitas, ditambah bla 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 dan seterusnya. Kemudian untuk yang psi H1 dikali H2, bisa kita lihat hasil perkaliannya itu sama dengan hasil perkalian dari psi H1 dikalikan dengan psi H2. Sehingga terbukti psi H1 dikalikan psi H2 itu sama dengan psi H1 H2. Sehingga pemetaan psi merupakan homomorfisme. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa pemetaan psi merupakan isomorfik, yang artinya
Pemetaan psi akan ditunjukkan jika dia bijektif, yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, akan saya lanjutkan untuk membuktikan bahwa definisi psi yang kita suguhkan itu adalah suatu isomorfisme. Tadi sudah ditunjukkan bahwa dia itu well defined, kemudian psi itu juga adalah homomorfisme. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia itu isomorfisme, tinggal satu langkah lagi, yaitu menunjukkan bahwa dia itu bijektif. Nah, untuk menunjukkan bahwa suatu pemetaan itu bijektif itu sangat simpel ya, tinggal menunjukkan bahwa psi itu injektif, psi juga surjektif. Nah, namun kita akan menggunakan teorema yang sudah ada dari yang kita pelajari di mata kuliah aljabar linear lanjut, ya, tentang syarat perlu dan syarat cukup untuk dua ruang vektor, ya, pemetaannya itu merupakan isomorfisme. Nah, teoremanya berbunyi seperti berikut, misalkan V dan W adalah ruang vektor dan psi dari V ke W merupakan pemetaan linear. Nah, pemetaan psi merupakan sebuah isomorfisme jika dan hanya jika ya terdapat sebuah himpunan basis B untuk V, sehingga psi dari basisnya tersebut itu juga merupakan basis untuk W-nya itu sendiri. Nah, dalam hal ini masing-masing basis dari V dipetakan ke suatu basis dari W. Ya. Kita sudah lihat ya, quaternion algebra itu HXY itu kan bentuknya A kali identitas tambah BI plus CJ plus DK, yang mana itu sangat mudah ditunjukkan bahwa itu juga merupakan ruang vektor atas field F. Nah, ruang vektor itu punya basis I identitas dan IJK. Nah, tadi waktu kita definisikan ya di awal itu kan itu kita petakan ke I, sementara IX yaitu kita petakan ke akar X per S I, dan JX kita petakan ke Y per akar Y per T dari JST, sementara KXY kita petakan ke akar XY per TS dari KST. Nah, tadi kan kita sudah tunjukkan bahwa, tadi sudah saya sebutkan bahwa identitas dan IJK itu adalah suatu basis. Nah, karena itu adalah suatu basis, maka perkaliannya atau scalar multiplication dari basis-basis tersebut, ya, yaitu AI identitas, BI JJDK itu juga merupakan basis dari suatu himpunan. Nah, karena kita petakan tadi I ke I, terus I kecil juga ke scalar multiplication-nya dari I kecil, kemudian J-nya juga kita petakan ke scalar multiplication dari J kecil, kemudian K juga kita petakan ke scalar multiplication dari K, ya, maka jelas bahwa basis dari HXY itu kita petakan ke basis dari HST. Di dalam konteks di sini itu kita pemetaannya dari HXY ke HST. Jadi karena pemetaan dari basisnya itu perginya ke basis juga, maka dengan teorema yang kita sebutkan tadi, bahwa menunjukkan bahwa psi itu adalah suatu pemetaan yang isomorfisme. Untuk buktinya mungkin bisa diulang kembali mata kuliah aljabar linear lanjut. Jadi terbukti ya, kalau F-nya itu adalah bilangan real, maka jelas pemetaan dari sebarang quaternion aljabar itu ya, kita ambil sebarang quaternion aljabar 2 ya, kemudian kita petakan itu pasti terdapat homomorfismenya. Dengan definisi pemetaannya juga bisa memakai seperti yang tertera di atas. Bisa juga pakai hal yang lain, tapi yang jelas dua quaternion aljabar terhadap bilangan real itu adalah suatu isomorfisme. Nah, nanti sangkalannya adalah kalau F itu tidak sama dengan bilangan real, maka dia itu tidak selalu merupakan suatu isomorfisme. Selanjutnya, ini sebagai tambahan ya, ada beberapa fakta-fakta unik yang lainnya yang akan disampaikan oleh kerabat kami Raventino.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, di kejadian khusus yaitu diberikan himpunan G, yaitu isinya plus minus identitas, plus minus imajiner, plus minus J, plus minus K. Nah, G ini merupakan subset dari H. H itu adalah sama dengan Q min 1 R. Nah, H ini merupakan ring quaternion. Nah, H ini adalah Q min 1 R itu adalah kejadian khusus ketika F itu sama dengan R dan X dan Y itu sama dengan 1. Nah, ini sering disebut dengan ring Hamilton. Selanjutnya, himpunan Q itu kita bisa lihat bahwa isinya yaitu A kuadrat, A pangkat 3, B, A kuadrat, B, A pangkat 3, B. Dengan sifat A pangkat 4 itu B kuadrat itu A kuadrat, dan inverse AB itu A inverse. Nah, kita punya himpunan G, terus himpunan himpunan Q yang kita misalkan H tadi. Oke, jadi kita bentuk fungsi C, yaitu dari G ke Q, akan ditunjukkan C ini adalah grup isomorfisme terhadap operasi perkalian. Oke, dapat dilihat pemetaan fungsi C tadi dari G ke K, yaitu elemennya sama-sama 8, dan setiap satu elemen di bawah satu elemen ke Q seperti tertera di gambar pemetaannya seperti identitas dibawa ke I dibawa ke A, min identitas dibawa ke A kuadrat, dan seterusnya. Jadi jelas bahwa pemetaan ini bijektif fungsi C-nya. Selanjutnya, nah berikut tabel Cayley untuk untuk G dan Q terhadap operasi perkalian. Nah, dapat dibagi dua buah tabel karena tidak cukup. Jadi tabel pertama untuk sebelah kiri ini ada 4, nanti tabel selanjutnya sebelah kanan ada 4 lagi. Jadi dapat dilihat dari tabel I dibawa ke E sebelumnya, dan min I dibawa ke A kuadrat, dan seterusnya. Dapat dilihat dari perkalian tabel ini, dilihat bahwa hasil tabel Cayley menunjukkan bahwa G dan Q maksudnya, itu keduanya adalah grup. Dapat dilihat dari perkalian antar contoh K ke I itu menghasilkan J, dan A ke B dibawa ke A itu menunjukkan homowismanya bahwa AB itu kali A itu hasilnya B sesuai dengan definisi quaternion sebelumnya. Jadi next. Selanjutnya dapat dilihat juga ini 4 hasil setelah sebelum tadinya perkalian antar Q dan G-nya. Oke, jadi berdasarkan tabel Cayley dapat dilihat bahwa G dan Q itu adalah keduanya grup, dapat dilihat dari hasil tabel Cayley sebelumnya. Selanjutnya juga C merupakan grup homomorfisme. Dapat dilihat sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa contoh J kali K itu kan hasilnya I. Nah, si JK itu si I. Nah, si I ini dibawa ke A. Jadi A itu bisa dimanipulasi yaitu A kuadrat, A inverse. Nah, bisa dimanipulasi sesuai definisi quaternion. A kuadrat itu B kuadrat. Jadi B kuadrat A inverse. Terus sesuai definisi quaternion Q tadi itu bisa dibentuk lagi B A inverse. Jadi bisa dibentuk lagi BAB. Jadi dapat bahwa BAB itu si J si K. Jadi setiap diambil G elemen setiap diambil elemen di G dapat dibentuk homomorfisme sebagai contoh si JK yaitu si J kali si K. Jadi pada tabel sebelumnya kan sudah jelas bahwa fungsi C itu adalah fungsi yang bijektif, dan dia itu merupakan homomorfisme, dan dia itu grup, mengakibatkan si ini adalah grup isomorfisme terhadap perkalian. Oke, akhirnya sampai juga kita ke bagian terakhir ya dari contoh yang kita suguhkan. Tadi sudah dibuktikan juga bahwa jika F itu adalah suatu bilangan real, maka apapun quaternion aljabarnya, diambil dua quaternion aljabar, pasti ada isomorfisme di antara kedua himpunan tersebut. Nah, sekarang sudah dijelaskan briefly di ini pada contoh bahwa jika F itu tidak sama dengan R atau F-nya itu proper subsetnya dari R, maka tidak segampang itu menunjukkan isomorfisme dari dua quaternion aljabar. Nah, untuk membuktikannya ya, kita mau coba pakai
kontradiksi. Jadi kita ambil sebarang X, Y, dan ST ya, dan kita petakan dengan varp ya. Kita misalkan varp-nya itu dari HXY ke HST itu adalah suatu isomorfisme, nanti di ujung itu akan terdapat suatu kejanggalan atau suatu kontradiksi. Nah, diambil sebarang elemen HXY ya, karena identitas IJK itu basis dari quaternion aljabar, maka sudah pasti terdapat A, B, C, D elemen di F, sehingga pemetaannya itu pasti berbentuknya kayak gini. Pasti berbentuknya itu A kali identitas, BI plus CJ plus DK. Karena IJK-nya itu sendiri adalah suatu basis dari HST, gitu kan. Nah, kalau kita kuadratkan, hasilnya itu bisa kita lihat di akhir ini, psi dari H kuadrat itu adalah ya kuadrat dari pemetaannya itu sendiri ya, karena dia itu suatu isomorfisme ya, maka bisa kita langsung aplikasikan dengan pemisalannya, maka didapat psi dari H kuadrat adalah A kuadrat min B kuadrat S min C kuadrat T min D kuadrat ST dikali dengan I identitas matriks plus 2A dikali BI plus JJ plus DK. Nah, jadi untuk apa ini properties ini ya? Selanjutnya kita punya misalkan pemetaan dari I itu juga I kecil ini ya, basis dari H itu AI kecil, I plus seperti yang tertera di layar. Kemudian kita peroleh ya dengan properties yang di awal tadi bahwa I kuadrat itu sama dengan min X kali I. Nah, dengan sifat homomorfismenya tersebut, maka psi dari I kuadrat itu sama dengan psi dari min X. Nah, psi dari min X itu sendiri, karena dia suatu homomorfisme, ya, maka sudah jelas dia hasilnya adalah min X kali I. Sementara di ruas kanan, sesuai dengan ini, tadi sudah ditunjukkan bahwa kuadrat dari psi tersebut adalah AI kuadrat min BI kuadrat S min CI kuadrat T min DI kuadrat ST dari dikali identitas plus 2AI plus BII plus CIJ plus DIK. Nah, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Akibatnya apa? Akibatnya ini 2AI plus kali BII plus CIJ plus DIK itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kasusnya ada dua. Karena quaternion aljabar itu adalah suatu division ring, maka untuk A tidak sama dengan 0, haruslah B sama dengan C, sama dengan D, sama dengan 0. Nah, akibatnya pada ini, skalar dari I-nya itu, A kuadrat min BI, A I kuadrat min BI kuadrat S min CI kuadrat T min DI kuadrat ST itu, karena BI, CI, DI itu sama dengan 0, ya, maka didapat A kuadrat sama dengan min X. Nah, ini konsepnya itu berada di suatu bilangan real. A kuadrat itu sama dengan min X. Nah, karena dia bilangan real, itu kesamaan tersebut tidak memiliki solusi. Karena X itu kita ketahui adalah suatu bilangan real yang positif. Kemudian, akhirnya didapat A itu haruslah sama dengan 0. Sehingga kita tahu bahwa psi dari I adalah BI plus CI plus DI, BI plus CIJ plus DIK. Kemudian dengan cara yang sama ya, tadi kita kuadratkan lagi psi dari J kuadrat, psi dari J ya, psi J kuadrat. Nanti hasilnya juga didapat bahwa skalar dari identitasnya itu harus sama dengan 0. Sama juga untuk K nanti didapat psi dari K adalah BKI plus JKJ plus DK dari K. Nah, dari persamaan di atas ini ya, diperoleh bahwa X sama dengan BI kuadrat S plus CI kuadrat T plus DI kuadrat ST. Nah, untuk memudahkan ilustrasi ya, jadi salah satu contoh subfield yang paling terkenal ya, paling dikenal
dari suatu bilangan real yaitu Q atau himpunan dari bilangan rasional. Nah, jika D-nya itu sama dengan 0 dari persamaan ini, ya kita punya SBI kuadrat plus TCI kuadrat sama dengan X untuk suatu fix nilai S, T, dan X. Kan tadi kita sudah tentukan pemetaan dari XY ke HXY ke HST. Jadi misalkan nilainya itu fix untuk X, S, dan T. Nah, persamaan ini SB kuadrat plus TC kuadrat sama dengan X itu merupakan bentuk khusus dari persamaan Diophantine. Nah, sementara persamaan Diophantine itu sudah banyak di paper itu ya, bahwa solusinya itu sangat bersyarat gitu. Jadi tidak semata-mata selalu bisa kita temukan B dan C sehingga persamaan tersebut terpenuhi. Nah, kalau bersyarat berarti pemetaannya juga tidak sembarangan kita petakan gitu. Nah, untuk D itu sama dengan 0, tidak sama dengan 0, kita fixkan nilai dari BI-nya ya, didapat X min BI kuadrat S itu juga suatu bilangan elemen suatu skalar di field F itu sama dengan CI kuadrat T plus DI kuadrat ST. Nah, ini juga merupakan persamaan Diophantine yang memiliki solusi bersyarat. Nah, akibatnya apa? Untuk F merupakan proper subset dari R, ya, dua sebarang quaternion aljabar itu tidak selalu isomorfik. Bahkan sebenarnya ya, fun fact-nya adalah di paper-paper atau bahkan di tesis-tesis itu waktu kita coba telusuri tentang hal ini, banyak yang bertemakan tentang mencari karakteristik dari dua quaternion aljabar ya, dari suatu field F itu tidak sama dengan R, itu kira-kira mana aja yang bisa dipetakan gitu, mana aja yang bisa dipetakan. Bahkan ada satu paper juga yang menunjukkan bahwa Q dari -2 -1 F itu tidak isomorfik dengan Hamiltonian ring gitu. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.